Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Marco, sebagai perwakilan kelas E Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja tugas kami, makalah yang berjudul Tata Cara Mengelola Pemerintah yang Baik. Yang pertama, latar belakang. Indonesia saat ini mengalami krisis ekonomi yang mencakup di segala bidangnya, diantaranya disebabkan oleh tata pemerintahan yang tidak dikelola dengan baik. Kita dapat menyaksikan pelanggaran kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Syarat penyalahgunaan jabatan pemerintahan, penegakan hukum yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta kualitas pelayanan masyarakat yang buruk mempersulit masyarakat di kalangan bawah yang menyebabkan berkurangnya rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan landasan yang harus diambil dalam kebijaksanaan pemulihan ekonomi, sosial maupun politik. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan-kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmar. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Bab 2, tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Pengertian tata kelola pemerintahan yang baik adalah di mana bangsa Indonesia mengalami gelombang besar pada masa reformasi. Dalam upaya menandatangani reformasi tersebut, perlu mengembangkan komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai-nilai luhur dan prinsip tata kelola negara yang baik atau pemerintahan negara yang baik. Dalam menciptakan cita-cita negara itu harus menggunakan kesimpulan sebagaimana adanya diimanatkan kepada Undang-Undang keempat UUD 1945, kata good pada good of government bermakna bertoleransi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua adalah keberadaan masyarakat atau negara. Ketiga adalah pemerintahan yang bekerja sesuai dengan ketentuan negara. Sementara ada kata dengan government yang bermakna menyelenggarakan pemerintah. Kedua, aktivitas pemerintah melalui fasilitas yang ada disediakan publik. Berikut ini adalah pengertian dari good government, ada 4, yaitu 1 adalah good government adalah suatu tuntunan dari lembaga. Misalnya adalah kinerja kesatuan negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang tersedia di negara yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Yang sebagaimana telah sebagai organisasi tersebut akan memecahkan semua masalah-masalah yang ada di lembaga atau di negara. Yang kedua adalah good environment adalah untuk penerjemahan Cornet menyelesaikan civil demokrasi sebagai di mana menopang keberlanjutan kemerdekaan demokrasi tersebut. Yang ketiga adalah good environment adalah sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang keempat adalah di mana diartikan asli atau tidak diterjemahkan karena memandangnya luas dimensi yang ada. Good environment adalah yang tidak bisa diproduksi dan juga hanya menjadi pemerintahan semata saja. Segala aspek good environment juga bisa diartikan sebagai segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang diperbuat oleh masyarakat di negara itu sendiri, yang bersifat mengendalikan dan mengevokasikan. Selanjutnya adalah B, prinsip tentang tata kelolaan pemerintahan yang baik adalah ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain adalah partisipasinya warga negara yang ada di dalam negeri itu sendiri untuk memenuhi hak mereka atau kewajiban yang telah mereka gunakan atau hak kewajiban yang telah mereka punya waktu masih kecil atau yang sudah berlanjut sampai mereka dari lahir sampai mereka dewasa. Partisipasi tersebut dapat juga dilakukan secara partisipasi langsung atau melalui institusi yang disalurkan oleh DPR, LBR, dan sebagainya.
Partisipasi ini bisa diberikan secara pidana, tenaga, atau dalam bentuk lainnya yang bermanfaat untuk memungut semua suara yang setiap masyarakat di negara tersebut mempunyai hak untuk membuat suara. Syarat warga negara yang bisa ikut berpartisipasi adalah ada rasa sukarelawan, kedua ada keterlibatan dalam emosional, ketiga mempunyai manfaat secara langsung atau tidak langsung. Kedua, di mana mempunyai hak atau bisa menuntun hukum ke arah good environment yang diselenggarakan dengan cara demokrasi negara dan salah satunya cara hidupnya demokrasi dalam suatu negara. Adanya negara yang hukumnya itu adil dan tidak memandang bulu. Tanpa penggerakan hukum, orang akan secara bebas berupaya mencapai tujuan mereka masing-masing secara sendiri atau bisa dibilang individu, membangun hukum yang sehat, adil, dan damai untuk negara itu sendiri. Ketiga adalah transparansi, salah satu karakteristik good enforcer adalah transaksi, yaitu keterbukaannya mencakup aktivitas yang menyangkut kepentingan publik dari proses pengambilan pemungutan suara atau suatu pidana data-data yang ada di publik dan sebagainya. Keempat adalah daya tangkap komponen setiap warganya atau masyarakat yang terlibat pada proses pembangunan good and government harus memiliki daya tangkap untuk keinginan atau keluhan pemegang saham. Upaya peningkatan daya tangkap tersebut diuntukkan atau perumpamaan untuk sektor-sektor publik yang selama ini cenderung tutup, arogan, dan berorientasi pada kekuasaan itu sendiri yang di mana di dalam negeri itu sendiri. Untuk mengetahui pengembangan sektor tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NPM 2021020156. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu pilar-pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Ada 3 pilar tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu sebagai berikut. A. Negara atau pemerintahan berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan, memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan sebagiannya. Negara atau pemerintahan berfungsi dalam hal yang pertama, 1. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. Kedua, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. 3. Menyediakan layanan publik yang efektif dan bertanggung jawab. 4. Melindungi lingkungan hidup. 5. Mengurus standar kesehatan dan keselamatan publik. Lalu B. Sektor swasta atau dunia usaha berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan usaha sektor non-pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah. Pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Sektor swasta berfungsi dalam hal yang pertama, menjalankan industri. Kedua, menciptakan lapangan kerja. Ketiga, menyediakan tambahan penghasilan bagi karyawan. 4. Meningkatkan standar hidup masyarakat. 5. Memelihara lingkungan hidup. Lalu C. Masyarakat sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan agar mampu mendirikan masyarakat berfungsi dalam hal yang pertama, menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi. Kedua, memengaruhi kebijakan publik. 3. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah. 4. Mengembangkan sumber daya manusia. 5. Sarana komunikasi antar anggota masyarakat pada negara berkembang yang sektor swasta dan sektor masyarakatnya yang relatif belum maju.
D. Karakteristik dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengetahui karakteristik dasar pemerintahan yang baik dan bersih, maka ada 3 karakteristik dasar, yaitu pertama, diakuinya semangat pluralisme. Pluralisme adalah suatu yang kodrati dan telah menjadi kaidah yang abadi. Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan dan merupakan sumber dan motivator terwujudnya kreativitas. 2. Tingginya sikap toleransi, baik terhadap saudara sesama agama maupun terhadap umat agama lain. Secara sederhana, toleransi berarti sikap suka mendengar dan menghargai pendapat atau pendirian orang lain. Yang ketiga, tegaknya sikap prinsip demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan bersama-sama untuk membangun dan memperjuangkan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera. Masyarakat madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik. Dengan memiliki ciri-ciri tersebut, diharapkan masyarakat madani dapat turut berpartisipasi dalam mengimplementasikan karakteristik dasar tata kelola pemerintahan yang baik. E. Ciri-ciri pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah apabila telah tercapainya prinsip-prinsip dari tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut merupakan ciri-ciri pemerintahan yang baik. Yang pertama, partisipasi warga negara yang tinggi. Pemerintahan yang baik yaitu apabila tingginya peran serta warga negara dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Yang kedua, hukum yang ditegaskan oleh negara. Negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik harus menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang bulu. Yang ketiga, baiknya transparansi penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi di pemerintahan merupakan faktor keberhasilan dalam mencapai pemerintahan yang baik. Yang keempat, daya tangkap dan respon yang baik dari aparatur negara. Yang kelima, terjalinnya musyawarah untuk mufakat. Setiap keputusan yang diambil untuk memecahkan masalah haruslah berdasarkan hasil musyawarah. F. 3. Unsur-unsur dalam tata kelola pemerintahan yang bersih terdapat beberapa unsur yaitu A. Sumber daya manusia atau SDM. Setiap pengangkatan aparatur negara termasuk penempatan dan pengangkatan dalam jabatan harus dipenuhi dengan beberapa kriteria pokok yaitu pertama, bermolar